Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap modus operasi emas sebesar 3,5 ton dan pencucian uang senilai 189 triliun rupiah. Dengan begitu, Mahfud secara terbuka menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk melanjutkan mengusut kasus besar tersebut. Adapun pernyataan ini disampaikan oleh Mahfud melalui kanal YouTube pribadinya yang tayang pada Selasa 7 Oktober. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menyampaikan bahwa Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang sebenarnya telah mengantongi data penting terkait kasus tersebut. Ia menilai adanya ketidaksesuaian antara laporan transaksi yang dikeluarkan oleh Bea Cukai dan pihak pajak. Menurut Mahfud, terdapat dugaan permainan dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat terkait. Ia menjelaskan bahwa laporan dari petugas Bea Cukai berbeda dengan laporan yang dibuat oleh petugas pajak ketika keduanya sama-sama diminta menemui pihak tersangka. Namun penyelidikan tersebut tidak berlanjut setelah Mahfud memutuskan mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi untuk maju sebagai calon dalam Pilpres 2024. Sementara itu, kewenangan penyidikan kasus ini masih berada di tangan penyidik pegawai negara sipil atau PPNS dari Ditjen Bea Cukai dan Ditjen Pajak yang secara hukum berhak melakukan penyidikan secara mandiri. Dalam pernyataan terbukanya, Mahfud MD juga menantang Menteri Keuangan Purbaya untuk menuntaskan penyidikan kasus tersebut. Ia mengingatkan bahwa langkah Purbaya tidak akan mudah sebab ia akan berhadapan dengan tekanan dari sejumlah pihak berpengaruh yang sebelumnya juga pernah mencoba mengintervensi dirinya saat menangani kasus ini. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang menyatakan akan mengambil alih dan menangani sendiri urusan pajak dan bea cukai. Keputusan Menko Purbaya untuk menangani langsung Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ini bertujuan untuk efektivitas pengelolaan penerimaan negara. Mahfud MD menanggapi positif keputusan Menko Purbaya tersebut karena Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai ini dinilai oleh Mahfud sebagai dua sumber besar tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Mahfud mengungkap ada 4 sektor yang menjadi sumber besar tindak pidana korupsi, yakni sektor pajak, bea cukai, perkebunan, dan terakhir adalah pertambangan. Jika Menko Purbaya benar-benar mengambil alih langsung masalah pajak dan bea cukai ini, maka Mahfud mendukung penuh. Karena menurut Mahfud, di sektor pajak dan bea cukai ini terdapat mafia yang luar biasa. Mahfud lantas mencontohkan kasus korupsi di sektor pajak yang pernah terjadi, yakni kasus yang menjerat mantan pejabat eselon 3 sekaligus ex-kepala bagian umum kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan, yakni Rafael Alun. Rafael Alun sebelumnya terjerat kasus pencucian uang. Hal ini terungkap setelah putranya Mario Dandi melakukan penganiayaan kepada David Ozora. Bermula dari kasus penganiayaan Mario Dandi ini, kebiasaan flexing Rafael Alun dan anaknya ini menjadi sorotan hingga akhirnya terungkap bahwa Rafael Alun melakukan pencucian uang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.